Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Kami masuk ke dalamnya dengan hadiah pengucapan syukur. Terima kasih. Sama-sama katakan. Masuk ke dalamnya bersyukur. Dengan berpujian. Bersuka di hadapannya, Yang dibesarkan agung namanya. Pujian dipasangkan kalah, berikan teriak semua makhluk. di bumi di surga, layak dalam hati, layak pujian. Ya, luar biasa happy. Saya tidak tahu apa pergumulan saudara-saudara. Ya, saya ke diri saya, mungkin saya yang lebih banyak masalah. Ya, udah jangan kita sharing di sini ya. Tapi saya melihat luar biasa sukacita di sini. Amin. Kenapa kita sukacita? Itu mungkin ada Pak Agus nanti, karena memang Roh Kudus ada dalam hidup kita. Itu udah pasti ya. Kemudian kenapa kita harus ke gereja? Nah, kenapa kita harus ke gereja? Harus bisa kita jawab. Matius 22 ayat 37, Pak Gembala. Ya, karena kita sudah dikasihi Tuhan. Ya, kemudian karena setelah kita dikasihi Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan. Salah satu ini, kita harus ke gereja. Itu hukum yang pertama dan yang terutama. Kasihlah. Terus yang hukum yang kedua apa? Kasihilah sesama manusia. Kita boleh keluar mencari jiwa pelayanan. Saya kira ini saja. Terima kasih. Tetap semangat dan Tuhan berkati. Selamat hari Minggu semua. Siapa kita? Bagaimana? GBI Kado. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Kamu sempurna, penuh damai, dengan sejahtera, walau di tengah hidupku selalu bersama, selalu keindahan. Saya akan baca, sebenarnya ini cukup panjang ya, tapi tidak mengapa. Yakin semakin banyak kita baca firman semakin diberkati. Amin. Amin. Ya, saya baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-23. Kita baca saja semua perikop ini dan perhatikan Bapak Ibu Saudara. Nanti saya minta ada 2 ayat saja karena di sini ada 4 ayat yang sama, yang ada kalimat yang sama, ada 4 ayat. Tapi saya minta kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, nanti dalam ayat yang kedua dan ayatnya yang terakhir kita baca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara ikut sama-sama 2 ayat ini saja, ayat yang kedua dan ayat yang terakhir. Ya, kita baca, semua sudah siap? Kejadian pasal yang ke-39, kita mulai dari ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Kita baca bersama ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Cukup. Saya baca dulu sendiri. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan
ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Dan orang penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Temanya penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dari kisah tentang kehidupan Yusuf ini kita mau belajar ya, kita mau mengingat kembali bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya supaya bisa senantiasa mengalami penyertaan Tuhan. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, karena kita sama-sama percaya, kita yakin tanpa penyertaan Tuhan adalah satu hal yang sangat kita butuhkan, dan tanpa Tuhan kita akan sangat berat menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari kisah tentang kehidupan Yusuf. Tadi saya katakan bukan berarti ada penyertaan Tuhan kita tidak mengalami hal-hal yang sulit. Bukan berarti dengan adanya penyertaan Tuhan kita tidak mengalami hal-hal yang menyedihkan. Demikian juga dengan yang dialami oleh Yusuf. Yusuf adalah seorang yang selalu disertai oleh Tuhan, tetapi Yusuf juga pernah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan di dalam kehidupannya. Ya, kita semua sudah tahu ceritanya. Dia pernah dibully, dia difitnah, dia dipenjara, dan dalam kisah ini menceritakan seorang Yusuf yang ada di penjara karena dia difitnah dengan tidak bersalah. Dan di penjara itu, tentu saudara, penjara itu satu gambaran tentang satu kondisi atau tentang satu kehidupan yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Tidak ada orang yang normal yang ingin masuk penjara. Betul? Di sini siapa yang pernah masuk penjara? Apa rasanya di dalam penjara? Pasti tidak enak. Kalau enak nggak pengen keluar, pasti pengen di penjara terus, ya kan? Walaupun makan gratis, tapi tetap tidak suka selamanya di penjara, ya kan, Pak Polisi? Ya, tidak akan suka. Jadi kondisi Yusuf ini pun sebenarnya ada di tempat yang sangat tidak menyenangkan, tapi satu hal yang luar biasa kita melihat, Bapak Ibu Saudara. Walaupun di satu tempat yang tidak menyenangkan, mengalami hal yang tidak menyenangkan, karena adanya penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf, Yusuf tetap diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, terkadang Tuhan membawa kita itu mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Tuhan membawa kita mengalami ke suatu situasi yang benar-benar tidak kita sukai. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, walaupun terkadang membawa kita kepada tempat, kepada satu situasi yang tidak kita inginkan, tetapi itu adalah tempat, itu adalah situasi, itu adalah pengalaman yang diinginkan Tuhan atas kehidupan kita demi kebaikan-kebaikan kita. Amin. Amin. Terkadang Bapak Ibu Saudara, Kapan syukur kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. bangsa kami Ya, memiliki seorang presiden, wakil presiden Ya, terpilih. Tuhan. Kami Amin. berdoa Tuhan menolong presiden Amin. Amin. terpilih Prabowo Subianto, wakil Ya, presiden Bapa. Gibran. Tuhan tolong mampukan mereka melakukan tugas Amin. tanggung jawab mengemban Amin. tugas Amin. negara selama 5 tahun ke Amin. depan. Benar, Tuhan. Berikan mereka pengetahuan-Mu, hikmat-Mu, Amin. supaya segala sesuatu yang Ya, dikerjakan lakukan dalam 5 tahun ke depan, Ya, Tuhan. membawa bangsa Indonesia ini, Ya. bangsa kami ini semakin maju. Yes. Tuhan, bukan sebuah perubahan, tapi kami rindu akan maju bangsa ini Amin. dalam baik segala bidang Amin. yang baik, ya Amin. Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Terima Kami kasih. juga mohon hikmat, pengetahuan, akal budi-Mu buat para pemimpin kami Amin. dari tingkat Amin. pusat sampai ke daerah-daerah, Amin. supaya Benar. mereka dalam menjalankan tugas tanggung jawab, Ya, Yesus. mereka diberikan roh takut akan Tuhan, mereka diberikan semangat Ya, Yesus. melakukan tugas tanggung jawabnya, ya Tuhan. Ingat Tuhan, tidak lama lagi akan dilaksanakan pilkada, Ya, pemilihan benar, Tuhan. bupati, Amin. pemilihan gubernur. Ya, Kami Bapa. berdoa Tuhan menolong Benar, supaya Tuhan. semua ini boleh berjalan dengan Amin. baik. Tuhan, Amin. kami mendapatkan seorang pemimpin Ya, yang terpilih, Bapa. yang Ya. takut akan Tuhan, Ya, Tuhan. supaya mereka dalam menjalankan tugas tanggung Amin. jawabnya, Amin. baik bupati, gubernur, Amin. mereka menjalankan tugas dengan penuh Amin. dedikasi, penuh tanggung jawab untuk Ya, kesejahteraan seluruh masyarakat di Terima kasih, bangsa Tuhan. kami dan juga di
di Kepulauan Bangka Belitung dan khususnya Bangka Barat ini ya Tuhan. Benar, Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami juga membawa panitia Natal yang Benar, Tuhan Tuhan. sudah percayakan Ya, untuk Yesus. penyelenggaraan. Bubur ketan hitam sama bubur kacang hijau. Iya betul. Ibu, caranya Kayak gini kan? Bener nggak? Iya bener. Nambah. Udah. Apa? Hah? Oh, enggak usah, jangan. Di sini tuh siapa? Kita satu aja.